kita ini komitmen kepada Allah berupa apa? Syahadat. Syahadat adalah komitmen. Di awal-awal sudah kita pernah sampaikan hikmah rukun Islam bahwa syahadat sebagai komitmen. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Ya, bagaimana cara menjaga komitmen kita agar komitmen kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak batal atau tidak putus. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata ya, yang turun temurun dari kiai-kiai sampai ke kakek saya, sampai ke saya, dan sekarang sampai kepada kalian. Di Indonesia ada sebuah pesantren yang saat itu sedang bulan Ramadan. Tahu bulan Ramadan ya, bulan puasa gitu. Di tengah panas yang terik itu ada orang jualan es di pesantren. Keliling, es. Orang nih nggak tahu diri banget, udah di pesantren jualan es lagi panas terik begitu. Akhirnya didatangin. Pergi nggak Bang? Kalau nggak pergi nih saya pukul nih. Ibaratnya saya kerasin gitu. Tiba-tiba kiai yang tadi mukul si tukang es ini kayak di tengah-tengah hutan, gelap gulita karena saking rimbun hutan gitu ya. Sudah mendekati waktu maghrib. Ya Allah, lihat maning buka puasa. Terdengar sayup-sayup ada azan. Wah, ada rumah kecil. Ternyata ada seorang kakek yang lagi zikir habis sholat. Kayak mau ikut sholat maghrib. Monggo. Wudunya di mana kek? Dia minta air wudu kan gitu. Dia minta air wudu itu apa? Dikasihkan air segelas. Mana cukup satu gelas bambu ini buat berwudu gitu. Akhirnya si kiai tadi nih, si ustadz tadi dicewer aja nih. Oh nggak cukup ya? Dicewer, dimasukin ke gelas. Ya. Allah alam ini ceritanya begitu. Dia yang dimasukin ke gelas itu seolah-olah dia mengecil dan satu gelas itu seperti apa? Seperti sungai. Jadi kayak dia tuh berenang di dalam gelas, berwudu di situ. Diambil lagi, sudah belum wudunya, sudah baru dia sholat. Berarti kakek ini bukan orang sembarangan. Setelah sholat, saya mau membatalkan, ada warung kakek di sini. Banyak ya ini udah tahu, ini bukan orang sembarangan. Saya kok bisa mengecil masuk ke dalam gelas, gitu kan? Ayo, kalau gitu saya antar ke pasar dekat hutan sini. Jalan-jalan ke pasar dekat hutan situ. Hutan itu entah berantah entah di mana, nggak tahu dia. Pasarnya unik, ini yang menjadi unik. Nah, kiai bawa uang. Kayak saya mau beli ini korma di sini, mau beli takjil. Bayar pakai uang, Bu, saya mau beli kormanya. Bayar pakai uang, boleh silakan katanya. Pas bayar pakai uang nih, ditolak. Di sini mah bayarnya nggak pakai uang. Loh, bayarnya pakai apa? Pakai syahadat. Oh, ya kalau syahadat malah lebih enak kan, itu gampang. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata ditolak sama ibu-ibu itu yang jualan. Maaf Pak, syahadatnya belum diterima. Enggak boleh. Loh, kenapa enggak boleh? Saya ini orang Islam. Tapi syahadat Bapak enggak keterima. Akhirnya sama si kakek tadi tuh yang syahadat, ya udah saya aja yang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebeli, mangga Pak. Ya, kisah ini Allah alam kebenarannya turun temurun dari para kiai. Kisah ini adalah kisah waliullah sedang memberi pelajaran kepada seorang kiai pemilik pesantren. Coba, seorang kiai pemilik pesantren syahadatnya masih belum keterima. Nah, materi motivasi pagi ini adalah bagaimana syahadat kita bisa diterima. Qabulus syahadatain, syurutu qabulus syahadatain. Bagaimana syahadat kita diterima dalam bahasa umum, menjaga komitmen. Apa agar kita, banyak orang yang batal syahadatnya gara-gara apa? Pertama, gara-gara jahil. Yang membatalkan syahadat pertama kali adalah jahil. Apa itu jahil? Bodoh. Secara bahasa, bodoh, gelap gulita, tidak tahu menau. Secara istilah,
Orang yang nyaman dengan kebodohannya. Kita mau suka jadi urip, jadi wong bodoh baik. Nah, ini bener-bener bodoh ini. Mong belajar, mong sekolah, mong ngaji, apa lagi tuh? Mong takon, urip karpe dewek, bener jadi dewek. Ini jahil, bodoh. Apalagi ada orang yang lebih bodoh, apa tuh? Orang yang tahu itu kesalahan, tetapi malah didukung, tapi malah dipertahankan bahwa itu benar. Itu sesat-sesat yang sebodoh-bodohnya. Orang bodoh akan batal syahadatnya. Maka bagaimana supaya syahadat kita diterima, komitmen kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara berilmu. Al-ilmu munafi lil jahil. Hanya dengan berilmu yang bisa menolak kebodohan. Apa itu ilmu? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, penerang, penjelas. Apakah sama siang dan malam? Beda. Apakah sama orang yang bisa melihat dan orang buta? Oh, jauh beda. Itu bedanya orang berilmu dengan orang bodoh. Apakah sama siang dan malam? Oh, jelas beda. Di siang hari kita bisa melihat indahnya langit, indahnya warna hijau, biru, kuning. Di malam hari gelap gulita. Nah, dengan berilmu bercahaya. Apa hakikat ilmu? Ilmu diketahui untuk diamalkan agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah. Kalau kita tahu sebuah ilmu, kita tahu sebuah bab ilmu, tahu diamalkan. Kalau nggak diamalkan, nggak berpengaruh, nggak berfaedah. Yang kedua, syahadat kita bisa batal. Kenapa? Karena keraguan, syak, ya, syak wasangka, ragu-ragu. Orang yang ragu, banyak keraguannya dalam hati, bisa batal syahadatnya. Maka apa yang bisa menolak keraguan? Al-yakin munafi lisyak. Hanya dengan yakin kepada Allah, keraguan-raguan itu bisa ditolak. Keraguan-raguan itu bisa diusir. Ragu itu dari setan. Yakin. Kita udah bahas bahwa rezeki, jodoh, hidup, mati, baik dan buruk sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah mencuri mencari rezeki, ya, enggak usah curang, enggak usah pegang-pegangan, enggak usah pacar-pacaran dalam mencari jodoh gitu. Pengen nikah aja, udah gitu aja. Yang ketiga, yang bisa membatalkan syahadat kita adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Percuma syahadat kalau masih menyekutukan Allah. Kalau zaman dulu menyekutukannya itu dengan apa? Dengan Lata, Uzza dan Manat, berhala, ada berhalanya. Dan 300 berhala sekian di dalam Ka'bah. Saya rela melakukan apapun demi harta. Itu berarti dia sudah mentuhankan harta. Hati-hati gitu ya. Demi jabatan. Bahkan apa? Rela membunuh demi jabatan, rela menghasut, rela melakukan apapun. Berarti jabatannya, pangkatnya, posisinya, karirnya sudah menjadi Tuhan buat dia. Syirik. Maka bagaimana cara menepis syirik ini? Hanya dengan al-ikhlas. Al-ikhlas munafi lisyirk. Hanya dengan ikhlas yang bisa menepis kesyirikan. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, tunggal. Kalau tunggal itu tak berbilang, tiada yang lain. Apalagi tadi? Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kita ini ibaratnya nih, ada gantungannya semua. Ada talinya nih, nempel pada Allah. HP, ada gantung, bumi, semua nempel pada Allah. Allahus Somad. Nabi Musa bertanya, ya Allah, engkau itu tidur enggak sih ya Allah? Gitu. Manusia bertanya gitu. Dengan merenungi ciptaan Allah begitu dahsyat, begitu hebat, alam semesta begitu luas. Tidur enggak ya Allah, engkau tuh ngurus alam begitu hebat, begitu dahsyatnya tuh. Ngantuk enggak, capek enggak gitu. Biasanya Allah jawab langsung karena Nabi Musa itu nabi yang istimewa, bisa berkata-kata langsung dengan Allah. Tapi untuk jawaban kali ini Allah kirim malaikat Jibril dengan memberikan 12 kaca, 12 piala, 2 gelas piala. 2 gelas bukan 12. 2 gelas. Ini kata Jibril, ya Musa, atas jawaban Allah, atas pertanyaan kamu kepada Allah, ini jawabannya. Jaga 2 piala ini, 2 gelas kaca ini jaga, jangan sampai pecah. Dibawa-bawa kemana-mana.
Ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 40 hari, ada yang menyebutkan semalam. Ketika tengah malam ngantuk, ya, dijaga aja, ngantuk dia sambil duduk di kursi gitu ya. Lihat jatuh gelasnya, pecah, genjreng, langsung tersentak kaget, teringat atas pertanyaannya, langsung sujud sahwi. Subhana malayanamu walayasu. Langsung mohon ampun pada Allah Nabi Musa, ya Allah, maha suci engkau yang tidak mengantuk apalagi tertidur. Artinya apa? Kalau Allah mengantuk sekejap saja, sekeliap saja, nanti sekeliap gitu ya. Keliap gitu kan gitu. Alam semesta sirna, musnah, kiamat. Kenapa? Karena Allahus somad, semua bergantung kepada Allah, nempel pada Allah, semua ini dijaga oleh Allah. Tapi kalau Allahnya ngantuk sekejap saja, maka jatuh seperti gelas kaca yang tadi. Sirna. Maka mohon ampun Nabi Musa, berarti Allah itu tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur.